mungkin si guru ini memang bisa mengajar, sehingga harus ikut pelatihan. Atau mungkin kalau kelas yang salah, atau dengan sesuai dengan bentuk. Design thinking punya pendekatan yang berbeda dalam melihat masalah ini. Mungkin masalahnya bukan pada si guru, ruang kelas, atau siswa, tapi justru pada metode pengajaran yang dipilih. Design thinking mengajak kita untuk memahami filosofi tujuan pendidikan dan mencari opsi lain selain menggunakan metode tradisional tatap muka di kelas. Misalnya nih ya, dengan ekskursi lapangan atau bikin video kuliah online seperti KHSB ini. Nah, yang kedua, tentukan opsi solusi. Analytical thinking atau metode ilmiah akan mengajak kita untuk memilih satu opsi yang terbaik. Tapi design thinking akan mengajak kita untuk mencari opsi sebanyak-banyaknya dari berbagai perspektif yang berbeda. Yang ketiga, buat prototipe, uji, dan perbaiki. Karena pada akhirnya, apapun idenya, yang lebih penting itu realisasinya. Nah, betul nggak? Jadi, membuat prototipe atau purwarupa ini menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana suatu ide ini diimplementasikan dulu dalam skala yang kecil sebelum nanti akhirnya diterapkan secara luas. Yang keempat adalah eksekusi dan terus disempurnakan. Dalam tahap ini, kita seharusnya sudah cukup punya percaya diri untuk mewujudkan suatu ide besar, bahkan dengan cara yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, jadi kunci keberhasilan berpikir desain itu ada dua. Pertama, luangkan lebih banyak waktu untuk mendefinisikan masalah yang lebih fundamental. Lalu segera melakukan iterasi atau uji coba berkali-kali terhadap semua solusi yang ada sampai kita menemukan desain yang paling sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan program KHSB. Selamat pagi Pak Putu. Ini baru 33 yang hadir. Iya, Ibu. Kepada adik-adik mahasiswa minta bantuannya, mohon diinformasikan kepada teman-temannya yang mengambil kelas RA untuk segera bergabung ya. Kita akan melakukan presensi sebentar lagi.
Untuk presensi kita masih menggunakan Google Form ya. Pekan depan baru kita akan beralih ke kode batang yang ada di Siakat karena masih ada mahasiswa yang pindah-pindah kelas ya. Jadi silakan adik-adik untuk melakukan presensi menggunakan Google Form, bisa dilihat pada kolom chat. Dan jika adik-adik ada kendala terkait dengan penulisan proposal, silahkan juga dilampirkan dokumennya pada tautan sebelumnya. Mungkin nanti di tengah-tengah perkuliahan Bu Ciptati bisa membantu adik-adik untuk menyelesaikan kendala daripada pembuatan proposal ya, berdasarkan artikel yang adik-adik pilih seperti itu. Bentar, aku ke bank dulu ya. Hah? Mau ke bank dulu. Ya. Sudah terdengar, Pak? Sudah Ibu. Kalau slide-nya sudah terlihat? Sudah juga Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk semua peserta di kelas A ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai penelitian ya yang akan saudara lakukan pada tahun yang akan datang atau ya pada saya kira pada semester kedua ya. Kalau semester pertama membuat proposal mengenai evaluasi tentang proposal nanti saya kemarin belum mendapatkan proposal itu, mungkin saya belum menemukan di mana drive-nya apa. Nanti saya urus belakangan ya. Tapi yang saya ingin lakukan pada hari ini adalah menjelaskan atau menguraikan kembali apa yang disebut sebagai penelitian yang baik. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan lihat tugas yang dikerjakan pada hari ini. Dalam waktu yang pendek, saya ingin tahu seberapa jauh saudara bisa membuat suatu katakanlah pemikiran tentang penelitian apa yang akan dilakukan begitu. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian yang akan dikerjakan gitu ya. Kita mengasumsikan bahwa tugas yang diberikan hari ini itu adalah tugas saudara merancang suatu penelitian, kurang lebih seperti itu ya. Sesuai dengan kuliah kita pada pagi hari ini. Karena itu saya berharap betul kuliah ini diperhatikan baik-baik ya. Nah, mengenai suatu riset atau penelitian yang baik itu yang seperti apa, maka kita bisa lihat di sini, riset itu bersifat sistematik. Nah, ini sistematik artinya kita melakukan atau melaksanakannya tahap demi tahap secara tertata begitu ya. Yang dimaksud dengan sistematik itu apa? Tadi saya katakan tertata, itu ada urutan-urutannya, jadi teratur prosedurnya sesuai dengan pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Nah, untuk itu tentu saja apa yang harus dilakukan tentunya menemukan dulu topiknya gitu ya, lalu nanti kita akan lihat dari topik itu apa yang akan dilakukan kemudian. Jadi kita anggap sekarang sudah punya topik begitu ya, kemudian ke dalam pelaksanaan penelitian itu kita akan lihat bahwa apa yang dilakukan itu akan disesuaikan dengan pertanyaan yang dibuat ya. Jadi tentunya kita mau
melakukan satu penelitian ada topik dulu gitu ya. Nanti tahap-tahapnya nanti kita bicarakan setelah ini. Tapi kita lihat dulu apa yang dinamakan penelitian yang baik itu. Nah, dari topik ini kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu yang hendak dijawab atau dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan begitu ya. Nah, tentunya penelitian itu dilakukan dengan sebuah perencanaan yang matang. Tadi saya sampaikan bahwa untuk awalnya kita harus sudah tahu dulu apa yang akan diteliti begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, masalah-masalah yang ingin dipecahkan itu apa saja. Nah, tentunya di dalam hal ini setelah kita menemukan topik, ada pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan ini tentunya menjadi suatu masalah ya. Suatu masalah yang ingin kita jawab. Lalu sebelum kita menjawab permasalahan ini atau melaksanakan penelitian, tentu saja kita mempunyai hipotesis tentang apa yang akan kita dapatkan dari penelitian ini ya. Tapi untuk itu sekali lagi diperlukan lebih dulu suatu kajian dari penelitian-penelitian yang telah dilaporkan. Jadi penelitian terdahulu yang sudah dilaporkan baik itu dituliskan dalam jurnal-jurnal ataupun dituliskan di dalam buku ya. Jadi literatur nanti bisa kita lihat ada buku dan ada pula literatur primernya berupa jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah begitu ya. Kemudian setelah mengidentifikasi, mencari solusi, tentu saja kita bukan hanya ingin tahu masalahnya apa saja, tetapi juga kita ingin tahu solusi dari permasalahan yang sudah kita lihat. Kemudian di dalam membuat pertanyaan, maka kita memerlukan ketepatan dalam membuat pertanyaan tadi. Jadi pertanyaannya itu bukan sesuatu yang sudah ada jawabannya dari atau di paper-paper, artikel-artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu merupakan gambaran tentang hal-hal yang belum diketahui, ya hal-hal yang belum diketahui, namun kemungkinan besar ada kaitannya dengan apa yang sudah kita baca. Jadi menyusun pertanyaan ini juga suatu proses tersendiri dan memerlukan kemampuan tersendiri dari kita. Ya, siapapun itu harus bisa bertanya dan mampu bertanya. Bertanya seperti apa? Tentu pertanyaannya dibuat sedemikian rupa sehingga tepat sesuai dengan yang kita inginkan untuk dapat dijawab ya, untuk dapat dijawab dengan hasil penelitian, kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tentunya akan membuat kita berusaha untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Kemampuan kita bertanya itu adalah suatu hal tersendiri. Karena itu selalu ada kesempatan diberikan kepada saudara untuk bertanya di dalam setiap kuliah. Apa maksudnya? Ya, kalau dia atau seseorang bisa menangkap dengan baik apa yang dikuliahkan, tentu dia juga akan melihat ada hal-hal yang menurut dia belum tersampaikan dalam kuliah itu. Karena itu ada pertanyaan atau ada hal yang tidak bisa dimengerti oleh yang bersangkutan sehingga muncullah pertanyaan. Pertanyaan tadi diajukan, kemudian dari pengajuan pertanyaan tadi akan diusahakan ada jawaban atas pertanyaan tersebut. Apakah jawabannya memuaskan atau tidak memuaskan itu perkara lain lagi. Tetapi sekali lagi, kemampuan bertanya itu menunjukkan kemampuan kita mendengarkan, kemampuan kita membaca,
dan melihat adanya gap atau kekurangan dari apa yang sudah dipaparkan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu ya, itu pemahaman dasarnya. Sekali lagi saya berharap betul melalui mata kuliah ini secara jadi pandai bertanya, ya, pandai melihat adanya kekurangan-kekurangan. Bukan untuk dicela, akan tetapi untuk ditanyakan, dipertanyakan, kemudian nantinya dijawab, begitu ya. Bagaimana cara menjawab, nah itu persoalan tersendiri. Oke, kemudian kalau kita mau melakukan penelitian, maka penelitian itu harus dilakukan secara terkendali, artinya semua itu di bawah kendali peneliti. Apa misalnya? Ya, misalnya saja di mana penelitian itu akan dilakukan. Lalu bagaimana kita mendapatkan bahan-bahan untuk penelitian itu? Semuanya harus ditata lebih dulu, dari mana sumber materi yang akan diteliti, bagaimana mendapatkannya, kemudian yang berikutnya sifat-sifat dari bahan yang kita pakai. Kita berbicara sebagai seorang kimiawan, ya, seorang pelajar dalam bidang kimia, tentunya juga ketika melakukan eksperimen harus mengetahui bagaimana sifat dari bahan-bahan kimia yang kita gunakan. Lalu kita lihat juga kendali lainnya, misalnya kendali suhu. Ketika kita akan melakukan eksperimen, perhatikan tentang suhu ruang, suhu di mana kita melakukan eksperimen. Andai kata materi-materi yang kita gunakan itu wujudnya cair dalam suhu kamar, pada dasarnya akan lebih mudah dibandingkan jika materi yang kita pakai itu wujudnya gas pada suhu kamar. Nah, untuk bisa mengubahnya menjadi cair agar mudah dikendalikan, mudah kita ukur, mudah kita lihat, mudah kita perlakukan, Recording is on. Peserta didik, dalam hal ini saudara sebagai peserta didik harus mengendalikan emosi, harus mengendalikan diri supaya tetap bisa berada di depan layar komputer ataupun layar HP saudara, sehingga bisa mendengarkan kuliah dengan baik, mengikutinya, dan bertanya jawab, ya. Kalau ditanya menjawab, kalau diminta bertanya, bertanyalah, ya. Oke, nah, mengapa research ini harus terkontrol? Ini salah satunya adalah menghindari terjadinya kecelakaan. Ini juga satu hal. Ini masalah keamanan, ya. Keamanan dalam lab. Ini harus wajib hukumnya. Seseorang sebelum masuk lab itu harus mengetahui tata tertib bekerja di laboratorium, dan kemudian setelah itu menandatangani bahwa sudah memahami apa yang harus dikendalikan, apa yang harus dilakukan ketika berada di dalam lab. Salah satunya misalnya tidak bercanda. Yang kedua, tidak menghambur-hamburkan zat kimia yang ada, tidak membuang waste atau bahan-bahan sisa itu di sembarang tempat, ya, dan sebagainya. Oke, nah, kalau semuanya itu sudah terkendali, maka kita berharap, ya, sekali lagi peneliti semuanya berharap agar bisa mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat dalam rancangan penelitian, ya, karena
kita melakukan suatu eksperimen tentunya ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita buat ya. Jadi ini ada salah dikit rancangan penelitian. Perlu dipastikan hal apa saja yang akan menjadi variabel dan hal apa saja yang akan dibuat konstan. Maaf, ini dibuat konstan. Ya. Jadi artinya ini menjadi konstanta atau tetapan, yang satu lagi menjadi variabel. Ya, misalnya apa? Kalau kita akan menjadikan temperatur sebagai variabel, ya kita kendalikan temperaturnya itu, bagaimana perubahan temperatur itu terjadi, atau kita buat ya, misalnya dari 25 derajat Celcius ke temperatur yang lebih tinggi 5 derajat, terus demikian beraturan dan sebagainya. Demikian pula kalau kita mau mengendalikan reaksi itu atau melakukan variabel tekanan ini bisa kita kendalikan dengan tentunya menggunakan alat yang tertutup sehingga tekanannya bisa kita ya ada ada pistonnya juga sehingga bisa kendalikan tekanannya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Nah, itu contoh atau gambaran tentang riset yang bersifat terkendali atau terkontrol gitu ya. Masih ada hal-hal lain lagi yang bisa dikendalikan. Nah, kita bisa lihat lagi hal-hal apa saja yang perlu kita kendalikan dalam melaksanakan suatu riset. Nah, kemudian yang berikutnya, perlu diketahui bahwa riset itu bersifat empirik. Jadi riset itu harus nyata ya, hasilnya itu harus nyata dan dapat dibuktikan. Kalau misalnya sesuatu itu tidak dapat dibuktikan karena katakanlah tidak terlihat, maka jika tidak terlihat itu belum tentu tidak dapat dibuktikan. Tidak terlihat tapi dapat dideteksi dengan apa? Yaitu dengan adanya perubahan suhu, dengan adanya perubahan warna, atau juga misalnya dengan adanya spektrum itu, walaupun kita tidak melihat apa yang terjadi pada molekul, tetapi kita bisa mendapatkan spektrumnya, maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam materi yang kita teliti. Kemudian yang berikutnya tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi ya. Ini perhatikan dengan baik masalah asumsi-asumsi ini. Kita tidak bisa berasumsi, tapi kita mendasarkan pada fakta-fakta yang kita bisa lihat, kita bisa buktikan gitu ya. Data empirik diperoleh dari eksperimen yang dilakukan. Data empirik bisa berupa bilangan-bilangan, data empirik bisa kita lihat dalam bentuk perubahan-perubahan wujud, dapat kita lihat dalam bentuk perubahan temperatur, dan lain-lainnya. Nah, kemudian data ini diperlukan untuk bisa diolah ya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sorry, ini salah, saya banyak salah ketik. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menentukan apakah pernyataan yang telah dibuat sebagai hipotesis betul benar atau salah, atau menjawab pertanyaan yang tentunya kita inginkan ada hasil dari eksperimen yang menyatakan bahwa apa yang kita pertanyakan itu ternyata dapat dibuktikan atau dapat hasil seperti yang kita lihat dalam suatu eksperimen. Di hasil-hasil empirik itu adalah sesuatu yang penting dalam suatu eksperimen atau dalam suatu penelitian. Kemudian riset itu bersifat analitis ya. Data yang diperoleh dari eksperimen harus dianalisis. Data tidak akan berarti apa-apa tanpa dilakukan analisis terhadap data tersebut. Di dalam menganalisis data itu harus dilakukan dengan cara yang kritis ya. Jadi kita harus istilahnya melakukan pengolahan data tadi dengan critical analysis atau critical thinking ya. Critical thinking ini menjadi sesuatu yang wajib kita terapkan
di dalam menganalisis data. Sehingga dengan demikian maka kita bisa memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari data yang kita peroleh. Ya, kalau tidak maka kita hanya menuliskan, kemudian mengambil katakanlah ya hasil tadi menjawab atau menyimpulkannya dengan sekenaknya begitu ya, itu tidak benar, tapi harus betul-betul kita lihat di sana. Katakanlah data eksperimennya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu kita harus analisis lebih jauh lagi. Mengapa tidak seperti yang kita inginkan? Apakah karena ada kesalahan di dalam melaksanakan eksperimen, ataukah ya memang itulah keadaan yang sebenarnya di luar dari dugaan kita semula. Jadi critical thinking ini kita perlukan untuk mendapatkan hasil dari data yang kita peroleh. Setelah kita olah, kita mendapatkan hasil seperti apa. Hasil itu tidak selalu baik, tidak selalu positif sesuai dengan yang kita inginkan, bisa jadi tidak sesuai. Tapi ketidaksesuaian itu bukan berarti data itu salah. Bisa jadi data yang demikian itu yang sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, berarti ada sesuatu yang selama ini belum terpikirkan, ternyata itu ada terjadi secara nyata di dalam eksperimen ini, gitu ya. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai itu tolong diperhatikan baik-baik apa yang menyebabkannya. Kalau tidak ada kesalahan dalam prosedur pelaksanaan eksperimennya, kemungkinan ya memang itu adalah sesuatu yang demikian adanya. Dan untuk itu nantinya tentunya diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian lebih lanjut bisa dilakukan dengan pengulangan perlakuan yang sama ya terhadap apa yang kita teliti, atau juga bisa kita lakukan dengan cara yang lain. Itu trik-triknya seperti apa? Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Lalu kalau perlu ya kita juga melakukan kajian lagi, barangkali ada informasi yang sebetulnya sudah keluar di publikasi tetapi kita belum sempat baca, gitu ya. Itu kemudian jika data eksperimen berupa spektra. Nah, spektra itu perlu diterjemahkan ya, perlu diinterpretasikan. Nah, untuk menginterpretasikannya dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan, seberapa jauh hasilnya itu. Seperti misalnya contoh penentuan struktur suatu senyawa. Penentuan struktur suatu senyawa itu sampai mana ya, kalau sampai dengan katakanlah struktur ikatannya saja mungkin akan cukup kita punya NMR biasa, kemudian ada infrared untuk membuktikan gugus fungsinya, kemudian ada UV, barangkali di situ ada molekul-molekul yang mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi dan sebagainya sehingga dia aktif UV, atau bisa pakai spektrum Raman dan sebagainya, tergantung pada seberapa detail kita perlukan. Tapi kalau kita perlu perlu lebih jauh mendapatkan data, katakanlah struktur itu 3 dimensinya harus ada, seperti misalnya untuk melihat apakah suatu molekul itu mempunyai geometri cis-trans gitu, ataukah dia punya hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa ada struktur 3 dimensi atau stereokimia yang kita butuhkan dalam penentuan struktur yang sesungguhnya dari molekul itu, maka kita butuhkan NMR yang lebih advance gitu ya. Lalu juga apakah NMR yang kita pakai itu cukup NMR yang 100 MHz atau pakai yang 200, 300 dan seterusnya. Penentuannya itu tentu saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita butuh ya
molekulnya sederhana dan kita cukup bisa menggunakan 100 MHz saja, ya kita tidak perlu sampai menggunakan NMR yang canggih begitu ya. Kalau yang rumit, misalnya struktur bahan alam, nah itu kalau diisolasi dari bahan alam, strukturnya bisa rumit. Nah untuk itu ya kita memerlukan peralatan yang canggih. Bahkan kalau wujudnya bisa padat, bisa membentuk kristal gitu, maka kita butuhkan apa yang dinamakan single kristal, dan kemudian bisa dilakukan suatu spektroskopi X-ray diffraction ya. Jadi ini dengan menggunakan X-ray diffraction kita akan bisa mendapatkan struktur molekulnya 3 dimensinya seperti apa. Karena ini sudah canggih digabungkan dengan komputer dan dengan Fourier transformation dan sebagainya. Itu kemudian yang berikutnya, semua variabel dan konstanta yang digunakan harus dicatat ini dengan baik dan benar ya. Tidak boleh ada data yang hilang. Jadi semua data harus terkumpul dengan baik, kemudian dicatat dengan baik. Dengan baik itu apa? Tertata mencatatnya ya, tertata. Apakah dalam bentuk tabel, apakah dalam bentuk narasi atau apa, ya itu disesuaikan dengan data yang kita peroleh ya. Kalau datanya berupa angka-angka, maka sebaiknya dibuat tabel gitu. Tabel itu adakah hubungannya dengan konsentrasi, ya data yang ada itu tentang misalnya panjang gelombang maksimum atau katakanlah absorbance yang diperoleh berkaitan dengan konsentrasi ya, perubahan konsentrasi akan menyebabkan perubahan absorbansi. Nah itu harus dicatat dalam model yang terbaik itu yang mana ya, dalam bentuk tabel. Nah kalau dengan bentuk tabel akan mudah, dan kemudian nanti dibuat grafiknya juga itu akan mudah gitu ya. Itu yang dimaksud pencatatan semua yang kita peroleh dari hasil eksperimen. Kemudian yang berikutnya, riset itu harus bersifat objektif. Jadi bagaimana adanya, tidak bergantung kepada orangnya. Jadi tidak bergantung pada pesanan. Pokoknya ini nanti hasilnya harus begini, lalu dipaksakan hasilnya sesuai dengan pesanan gitu, tidak ya. Harus bersifat objektif, kemudian sesuai dengan rancangan desain penelitian yang telah dibuat, hasilnya tidak dipengaruhi oleh suatu pesanan atau maksud-maksud tertentu. Jadi sekali lagi, desain penelitiannya itu harus dibuat dari awal dengan baik agar tidak di tengah-tengah perjalanan atau ketika kita ngolah data, kemudian kita lihat ada sesuatu yang tadi harusnya bisa kita peroleh dalam eksperimen, tapi karena desainnya tidak lengkap, jadinya terlewat gitu ya. Padahal sampelnya itu terbatas gitu. Hasil penelitian tidak bias, harus tegas, tidak memberikan kemungkinan lain sehingga meragukan ya. Kalau hasilnya itu tidak tegas akan meragukan, tapi kalau bisa ditegaskan lagi dengan adanya pengukuran yang lain, cara untuk menegaskan apa yang terjadi gitu ya. Misalnya saja kalau kita punya molekul 3 dimensi, molekul stereokimianya itu berbeda, dari segi sifat fisik akan sama ya, tetapi untuk menjelaskan perbedaan yang ada tentu harus dilakukan lagi penentuan misalnya sifat optical activity-nya gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi sekali lagi rancangan percobaan itu merupakan sesuatu yang wajib dibuat dengan baik. Riset, nah karena kita tadi di awal riset itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan dan juga dari pertanyaan itu kemudian kita berhipotesis apa gitu ya, ada hipotesisnya. Misalnya begini, semua tanaman yang berasal dari suku ataupun spesies yang sama pasti akan menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang sama begitu.
atau yang satu genus gitu. Satu genus akan menghasilkan suatu struktur atau istilahnya itu satu golongan senyawa yang sama. Nah, itu hipotesisnya karena dua tanaman ini adalah dua tanaman yang sama genusnya berbeda spesiesnya misalnya, maka metabolit sekundernya mestinya sama atau paling tidak banyak senyawa-senyawa yang strukturnya serupa. Nah, untuk itu kita buktikan melalui eksperimen, yaitu kita mengisolasi metabolit sekundernya, kemudian mengkarakterisasi metabolit sekunder tersebut. Dari situ baru kita akan bisa katakan, oh ternyata pohon A dan pohon B itu beda spesies, lalu kandungan metabolit sekundernya berbeda, misalnya seperti itu. Kalau tentang kimia analitik ya bisa kita lihat variabel apa yang bisa menentukan. Misalnya air sungai. Nah, air sungai katakanlah mengambil sungai apa yang ada di Jakarta, Citarum gitu. Citarum sama sungainya Citarum, tapi ketika diambil sampel airnya di hulu sungai dengan di hilir pastinya akan berbeda begitu. Atau ada kesamaan. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Apanya? Misalnya konsentrasinya begitu. Nah, itu hipotesis-hipotesis yang dibuat sebelum eksperimen dilakukan. Lalu rancangan atau desain eksperimennya tentunya mengikuti keinginan kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan melalui riset yang dilakukan. Riset menggunakan analisis kuantitatif atau metode statistik. Nah, kalau menggunakan metode statistik, ingat bahwa untuk bisa diolah secara statistik ada berapa data yang diperlukan gitu ya, dari berapa eksperimen kemudian datanya itu diperlukan. Jangan hanya membuat tiga katakanlah kalau konsentrasi yang akan dilihat pengaruhnya terhadap sesuatu begitu, maka kalau cuma tiga itu pasti kalau garisnya tidak lurus ya garisnya itu akan lengkung begitu ya. Nah, ini kan tidak signifikan. Jadi artinya sampelnya itu kurang jumlahnya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi dalam hal analisis yang dilakukan pada eksperimen-eksperimen kimia, kita perhatikan untuk analisis kuantitatif itu apa saja yang kita perlukan. Misalnya eksperimennya harus duplo atau triplo gitu ya. Lalu untuk statistik ada berapa data minimal yang bisa diolah untuk secara statistik dapat kita lihat hubungannya gitu ya. Nah, itu adalah 7 hal yang berkaitan dengan baik tidaknya suatu penelitian. Sekarang kita akan lihat proses riset sendiri. Ada 8 tahap dalam proses riset. Mari kita lihat kembali. Saya sekali lagi sudah mengulasnya di awal di kuliah pertama, tapi kita coba lihat. Yang pertama ini adalah bagaimana masalah yang akan kita kaji di dalam suatu riset. Jadi ada perumusan masalah. Untuk membuat perumusan masalah, pertama perlu dibuat lebih dulu maksud dan tujuan penelitian. Tentu maksud dan tujuan penelitian ini yang hari ini kita akan coba ya, kita akan coba berlatih melihat suatu masalah dan kemudian kita coba lihat apa yang akan kita kerjakan dari tahap ke tahap sesuai dengan apa yang saya bahas sekarang ini gitu ya. Jadi nanti sebelum itu saya akan coba beri contoh. Oke, jadi contoh yang pertama misalnya begini, obat-obat tradisional. Saya mengambil katakanlah untuk sekarang lagi musimnya COVID ya, Omikron katanya gitu. Lalu obat tradisional. Apa hubungan obat tradisional dengan Omikron? Harapannya dengan obat-obat
tradisional atau obat-obat herbal ya, dapat kita lakukan percepatan penyembuhan penyakit ya, flu atau apa ya, katakanlah yang lagi ramai sekarang tuh Omikron. Nah, ada yang melakukan penelitian, kemudian berikutnya tentunya maksud dan tujuannya adalah melihat pengaruh dari herbal ini. Apa yang disampaikan misalnya, gunakanlah jahe, rebusan jahe dicampur dengan rempah-rempah yang lain, lalu diminum sehari misalnya 2 atau 3 kali gitu, dan seterusnya ya. Nah, untuk bisa digunakan secara massal, maka tentu harus dilakukan penelitian lebih dulu. Kalau kemudian tidak ada efek samping, ya itu bisa digunakan. Kemudian juga harus bisa kita lihat apakah betul dengan menggunakan rebusan rempah-rempah tadi terjadi penyembuhan dan percepatan penyembuhan, normal kembali kondisi badan penderita. Nah, itu sesuatu yang harus dilakukan. Dan sekali lagi perumusan dari masalah riset tadi, perumusan masalahnya itu adalah bagaimana rempah-rempah itu bisa membuat penderita menjadi sembuh. Nah, tentunya dalam hal ini ada latar belakang. Latar belakang itu adalah masyarakat kita telah menggunakan berbagai macam rempah untuk pengobatan berbagai macam penyakit sejak zaman dahulu kala. Nah, itu menjadi dasarnya, sehingga dengan demikian maka kita akan melihat pengaruhnya seberapa besar, begitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan lainnya itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa menentukan hal-hal apa saja yang harus kita teliti, gitu ya. Kemudian pertanyaan itu biasanya ada patokannya, yaitu pertanyaan bisa apa yang akan diteliti. Jadi ada what, apalagi ada why, mengapa itu dilakukan, dan yang berikutnya how, bagaimana itu dilakukan, gitu ya. Apa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana ini adalah suatu hal yang akan membawa kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan riset ini, ya. Oke, itu kita harus buat perumusan masalah. Tentu masalahnya harus ada dulu ya, masalahnya apa. Nah, kita lihat kajian literatur. Ini pertama, sebelum perumusan masalah riset, kita ingin mengetahui apa itu, kita harus sudah tahu dulu. Contohnya di analitik, misalnya analitik ingin mengetahui masalah pencemaran, yaitu bagaimana menyediakan air bersih, bagaimana menghilangkan pencemar, gitu ya. Pencemar organik, katakanlah. Pencemar itu kan ada anorganik, ada organik ya. Pencemar organik pada air sungai sebagai sumber air sungai ini sebagai sumber air bersih ya, sebagai sumber air bersih. Nah, kita kan lihat masalah air bersih ini kan sudah ramai lah diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat kita ya, terutama kota-kota seperti Surabaya, Jakarta itu kan persoalan air bersih. Kalimantan juga, beberapa kota di Kalimantan itu kalau kemarau air bersih itu sukar sekali didapatkan. Nah, penyebabnya apa? Tentunya macam-macam. Kalau di daerah perindustrian seperti Surabaya, Jakarta begitu, maka air sungainya itu tercemar bahan-bahan buangan dari pabrik gitu ya. Terus yang jadi
masalah apa? Tentunya masalahnya adalah bagaimana pencemar tadi dapat dihilangkan ketika keluar dari pabrik, sehingga air yang keluar ke sungai adalah kembali air bersih yang sama dengan ketika air tadi masuk ke dalam pabrik untuk digunakan di dalam pabrik dan keluarnya harus kembali bersih. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya. Masalah-masalah ini banyak sekali, jadi nanti setiap orang punya masalah atau melihat ada satu masalah di sekitarnya itu apa, nanti silahkan berimprovisasi. Nah, kemudian kajian literatur di waktu kuliah yang lalu itu saya mendapatkan pertanyaan berapa banyak literatur yang harus dipelajari. Kalau untuk buku atau literatur yang ya Anda pakai itu minimal kalau untuk S1 itu kan ya batasi bisa sampai minimalnya 5-10 lah ya. Tapi kalau S2, S3 itu tentu saja harus lebih banyak lagi. S3 itu puluhan ya, bisa 30, 40. S2 ya ini bisa sekitar 30-an gitu ya. Itu literatur yang dibaca. Nah, literatur yang dibaca tentu saja literatur yang sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi terkait tentang hal yang serupa. Baik itu saling menunjang satu dengan lainnya ya, ini ataupun literatur yang menunjukkan hasil yang berbeda dengan metodologi yang berbeda, begitu, itu juga merupakan satu yang penting ya. Jadi kajian literatur itu dimaksudkan untuk melihat ada hal apa yang belum teridentifikasi di dalam eksperimen atau penelitian yang telah dilakukan terdahulu, yang telah dilaporkan hasilnya. Tentu ada hal yang masih bisa kita lihat sebagai satu permasalahan yang harus kita jawab gitu ya. Contohnya saja misalnya tentang ubi ya. Ubi itu kan ada ubi ungu yang katanya ubi ungu itu mengandung banyak antioksidan. Nah, apakah ubi ungu yang ditanam di Jepang, ditanam di Cina, dan ditanam di Indonesia itu, terutama di pegunungan gunung berapi ya, daerah gunung berapi, itu mempunyai metabolit sekunder yang sama, ataukah berbeda, ataupun kalau sama, apakah kadarnya sama atau tidak. Jadi itu masih ada gap yang bisa kita telusuri, bisa kita isi. Yaitu misalnya kita mengambil khusus katakanlah ubi ungu dari yang mana, varian yang berasal dari Gunung Kawi misalnya, itu terkenal. Di Gunung Kawi itu ada Balai Penelitian Ubi dan Balai Penelitian Kacang dan Ubi kalau salah. Ya, itu tentu saja kita akan bisa mendapatkan data, dari situ kita bisa menyampaikan hasil-hasil penelitian dibandingkan dengan apa yang telah dikaji di dalam penelitian sebelumnya, gitu ya. Nah, itu cara kita mencari gap yang memungkinkan kita untuk masuk di situ dan mengisi gap tadi. Tahu gap ya? Gap itu kekurangan yang ada. Nah, kemudian kita bisa lihat adanya kemungkinan baru yang dapat dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Ya, apa itu maksudnya? Misalnya begini, kalau kita ambil sebentar ya, apa?
Mau saya lanjutkan. Ya, kemungkinan baru yang dapat dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Jadi misalnya kita punya ambil salah satu contoh ya, misalnya begini, kita punya kina ya, atau kalau yang mudah saja kita dapatkan itu kan cengkeh ya. Cengkeh itu kan ada minyak atsirinya ya, minyak atsirinya. Nah itu minyak atsiri dari cengkeh yang utamanya itu apa? Ini dapat kita isolasi ya, minyak atsirinya, dan kemudian kita bisa menjadikannya sebagai bahan baku untuk senyawa hasil modifikasi dari minyak atsiri ya. Jadi minyak atsiri yang ada namanya apa dari minyak cengkeh itu, minyak atsirinya namanya apa? Nah itu kita kembangkan menjadi turunannya. Nah turunannya itu diharapkan mempunyai apa? Mempunyai khasiat yang lebih baik, atau juga dari segi ekonomi mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik ya, nilai ekonomi yang tinggi. Kenapa? Kalau sudah dibuat turunannya, maka dia bukan lagi sebagai raw minyak atsiri, tetapi dia sudah menjadi apa yang dinamakan sebagai kimikalia, atau dapat digolongkan sebagai bahan kimia yang tentunya nilai bahan kimia itu lebih tinggi daripada sekedar minyak atsiri hasil isolasi. Gitu ya. Nah, itu juga satu penelitian yang menarik. Jadi kalau saudara ingin meneliti itu nantinya, kalau sekarang kelihatannya belum mungkin buat saudara melakukan sintesis yang agak rumit ya. Tapi kalau sederhana saja masih mungkin di lab yang ada. Nah, itu bisa kita lakukan, mengubah suatu senyawa menjadi turunannya dengan mungkin hanya 1-2 step ya, lalu sudah menjadi satu senyawa yang lebih aktif gitu, yang mempunyai sifat lebih istilahnya fisiologis aktif gitu, mempunyai bioaktivitas yang lebih tinggi, ya itu bisa kita lakukan gitu ya. Bioaktivitas dapat dinilai dari mana? Ya kita akan lihat apakah dia sebagai antibakteri. Kalau sebagai antibakteri, apakah IC50-nya akan lebih baik? Kalau ya lebih baik, berarti apa yang kita peroleh dari eksperimen ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi ya. Jadi seperti itu sesuatu yang baru juga bisa kita sebut sebagai penemuan ya, kalau bisa dilihat perubahan struktur dan sekaligus juga perubahan bioaktivitasnya, misalnya seperti itu. Jadi sangat terbuka kemungkinannya. Oke, kemudian ya ini diusahakan agar sumber primer itu adalah yang mutakhir ya, 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir gitu. Tapi ada kalanya penelitian yang lama-lama itu juga masih berguna ya. Kadang-kadang malah sangat berguna begitu ya, untuk melakukan penelitian yang lebih advance gitu. Itu tergantung dari kondisinya. Jadi tidak berarti literatur yang lama itu sudah tidak punya arti lagi. Tidak, masih mungkin. Saya pernah melakukan eksperimen dan yang saya gunakan itu metodenya, salah satu dari metodenya adalah tahun 1900, mungkin sekitar 1940-an, 50-an gitu ya. Tapi itu masih berguna dan itu merupakan tahap yang harus dilalui sebelum menggunakan menggunakan metode yang selanjutnya gitu ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya, kemudian hipotesis ya. Ada yang mau tanyakan? Oke, tidak ada. Ya, hipotesis ini
bisa kita kembangkan. Kemudian nanti dari ya hipotesis ini ada sesuatu yang kita buat berdasarkan kajian yang sudah ada, kajian literatur yang sudah kita lakukan. Kemudian kita mempunyai hipotesis ya apa, nah itu bisa kita gunakan untuk menjadi tantangan bagi kita untuk menjawab hipotesis tadi. Benar atau salah, itu eksperimen yang akan menjawab. Membuat desain riset. Nah, desain riset ini sekali lagi harus benar. Kalau itu risetnya ditujukan untuk menentukan, katakanlah, struktur metabolit sekunder yang kita peroleh, apakah itu merupakan metabolit sekunder yang baru atau masih sama dengan yang sudah ada, maka kita harus buat risetnya. Pertama adalah bagaimana metode isolasinya, kemudian yang keduanya pemurniannya, yang ketiganya bagaimana cara mengkrisasi, apa saja yang harus diperoleh datanya, selain data data spektroskopi, juga ada dari XRD atau apa yang lainnya lagi mungkin. Nah, di situ kita harus lakukan desain dengan baik awal. Jadi tahapan-tahapannya itu seperti apa, kemudian di situ diperlukan apa saja zat-zat yang diperlukan dalam reaksi-reaksi atau tahap-tahap reaksi, kemudian juga dalam hal pengendalian suhu, pengendalian tekanan dan sebagainya juga perlu dimasukkan pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi kalau semua sudah didesain dengan baik, barulah kemudian kita masuk laboratorium, kita cek semuanya, bahannya sudah ada, kemudian kalau belum ada bagaimana cara mendapatkannya dan sebagainya, barulah kemudian kita melakukan memulai risetnya. Ya, kemudian mengoleksi data, sekali lagi koleksi data kita perlukan sistematika pengumpulan datanya, kemudian data apa saja yang dapat kita peroleh itu ditata sedemikian rupa sehingga nanti mengolahnya menjadi mudah. Jangan ada data yang diabaikan. Jadi kalau diabaikan, suatu saat sudah memerlukan data itu sudah terlewat ya. Eksperimennya tidak bisa diulang lagi gitu. Karena kalau diulang berarti dimulai lagi dari awal gitu, karena tiap tahap itu mempunyai kondisi yang perlu dilihat juga, variabel-variabel apa yang di situ kita lihat, apakah temperaturnya sama, apakah kondisi pH dan sebagainya, tergantung eksperimennya ya. Jadi ini sekali lagi koleksi data. Jangan ada yang dibuang hasil eksperimen itu, simpanlah dengan baik agar tidak terjadi kerusakan struktur, terutama untuk reaksi-reaksi organik anorganik yang peka terhadap udara misalnya. Itu perlu dilakukan penyimpanan. Selain data yang sudah diperoleh dari eksperimen itu juga material hasil eksperimen. Siapa tahu ingin dilakukan penelitian lebih lanjut dari hasil eksperimen yang sudah ada. Ya, lalu jangan lupa data tidak akan berbunyi apa-apa kalau kita tidak melakukan analisisnya. Dari analisis data ini kita bisa mendapatkan kesimpulan ya. Analisis data yang baik akan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Tapi kalau tidak, ya kita bisa menyimpulkan sesuatu dan ternyata kesimpulan kita itu keliru. Keliru karena apa? Ada hal yang tidak kita perhatikan di dalam menarik kesimpulan tersebut ketika kita mengolah data, ya. Dan yang terakhir adalah membuat laporan untuk dipublikasikan. Jenis penelitian itu macam-macam, ada jenis penelitian untuk pendidikan, misalnya saja untuk pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Tentunya itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan research paper, ya. Jadi nantinya publikasi
tujuan akhirnya. Kalau yang untuk pendidikan tentunya dalam hal ini ada tujuannya, yaitu melatih mahasiswanya untuk bisa meneliti melalui suatu metode ilmiah. Kemudian yang kedua, membuat mahasiswanya mampu untuk menuliskan apa yang sudah diperoleh dalam penelitiannya itu dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan tulisan ilmiah atau karya ilmiah, gitu ya. Nah itu, jadi kalau secara ini targetnya adalah membuat skripsi. Tentu saja skripsi dan artikel ilmiah yang bentuknya berupa preposisi atau apa, nanti tergantung permintaan dari ITERA sendiri, seperti apa artikel ilmiah yang perlu dibuat oleh seorang mahasiswa S1 ya. Nah itu gambarannya. Kemudian apa yang akan dilakukan pada hari ini juga, saya harapkan sejam berikutnya ya, 1 jam berikutnya ini saudara sudah bisa menemukan, sejam berikutnya ya kurang lebih sekitar 40-50 menit lah ya. Pertama, pilih bidang kimia yang Anda minati. Sekarang Anda berminat ke apa? Ke bidang apa? Nah, saudara misalnya saya berminat bidangnya kesehatan. Oke, kalau kesehatan mungkin kimia organik atau biokimianya gitu ya. Terus apa permasalahan yang Anda lihat? Nah, topiknya apa, kurang lebihnya itu sudah bisa perhatikan. Apakah kaitannya, oke saya ambil tadi misalnya kesehatan. Terus yang menarik perhatian Anda itu apa? Ada tadi misalnya rempah-rempah sebagai obat tradisional untuk apa? Rempah untuk obat demam misalnya. Demam gitu ya. Terus setelah itu ini tadi apa? Mau ditinjau dari apa? Organik misalnya ya. Kimianya organik. Nah tentunya maksud dan tujuan riset yang dilakukan ada untuk apa ini risetnya ini? Apakah mencari korelasi? Ya kita merancang aja. Apa yang ingin dilihat, misalnya hubungan jahe dengan penggunaan jahe ya, pemanfaatan jahe untuk apa? Obat demam antipiretik misalnya gitu ya. Atau kalau mau yang lain, apakah untuk anti diabetes dan sebagainya, itu banyak yang sekarang ini jadi masalah. Nah, bagaimana cara Anda mencari topik-topik itu atau membuat topik, memilih topik? Silakan buka komputer saudara, boleh googling kata kuncinya apa. Nah, kata kuncinya itu sekali lagi apa yang akan saya lakukan. Kalau tadi organik ya, tadi rempah-rempahnya itu ada macam-macam. Mau lihat apa, obat demam. Obat demam, coba cari rempah anti. Kata kuncinya adalah rempah atau rimpang-rimpang, atau boleh nanti lihat jahe atau senyawa yang lain apa. Oh ini bisa yang obat antipiretik, anti demam itu apalagi sih? Kayu putih misalnya atau yang lain lagi. Atau obat diare misalnya ya. Obat diare. Obat diare itu dari apa? Misalnya daun jambu kluthuk. Ya. Terus apa lagi gitu. Terus nanti bisa dilihat lagi apa yang harus dipertanyakan gitu. Mungkin di situ kandungan senyawa kimianya apa gitu. Katakanlah kalau tadi obat diare ya, obat diare atau obat antipiretik. Ini apa yang dipakai. Kemudian kandungan kimianya apa. Nah, itu silakan pilihlah kandungan kimianya apa gitu. Cari di dalam bahan yang tadi kita pilih. Nah, tujuannya apa? Kita mau melihat seberapa banyak aktivitas, seberapa besar aktivitasnya sebagai anti demam, atau boleh dilihat lagi seberapa banyak zat aktif yang terdapat dalam jahe. Katakanlah jahe itu kan ada jahe gajah, ya saya ambil jahe aja. Ada jahe gajah, ada jahe emprit atau
ada yang namanya ada gajah, ada emprit, tapi saya katakanlah yang paling sering saudara dengar mungkin ada jahe merah dan jahe gajah. Jahe gajah itu yang besar-besar, jahe merah itu kecil dan warnanya merah. Ini lebih pedas gitu ya. Apa bedanya jahe gajah dan jahe merah? Nah, ini bisa dicari. Terus begitu dipertajam. Ya, kemudian mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jahe tadi. Jahe dan sekaligus sebagai apa, anti batuk atau antitusif ya, anti batuk atau yang lain lagi, silakan. Nah, kalau mau analitik, misalnya mencari apa, katakanlah bagaimana hubungan antara air bersih atau katakanlah air sungai di sekitar pabrik di Surabaya, misalnya. kualitas air sungai di Surabaya misalnya. Nah, tinggal cari saja dengan komputer yang Anda punya, informasinya sudah cari, kemudian saya bisa lihat buat hipotesisnya. Kemudian yang berikutnya, untuk memperoleh data yang Anda perlukan, apa saja yang diperlukan. Apakah misalnya di sini diperlukan alat-alat, katakanlah spektrofotometer gitu. Ya, apakah ini cukup spektronik saja atau kita perlu katakanlah sampai ada NMR ya, NMR, atau cukup ada IR saja misalnya, mau melihat kualitas itu ya. Kalau mau menentukan struktur, tentu kita butuh yang lebih lengkap lagi, itu apa ya, tergantung tujuannya mana. Kemudian memperoleh data yang diperlukan, apa saja yang menjadi variabel, apa saja yang menjadi konstan. Yang variabel itu misalnya kalau terkait dengan jahe misalnya, apakah yang akan kita lakukan adalah membuat air jahe pada suhu didih ya, jadi airnya air mendidih begitu, dan variabel lainnya adalah waktu, bagaimana kandungan zat aktif pada jahe yang direbus dalam waktu 1 jam pada suhu didihnya ya. Atau misalnya jahenya itu diseduh pakai air panas saja atau air termos sekitar 80-90 derajat. Nah, bagaimana hasilnya? Itu tidak harus nyata nanti eksperimennya itu, tapi kita minimalnya itu bisa membuat pertanyaan bagaimana dan kemudian bisa merancang suatu penelitian. Jadi ini dipakai pola pikir yang kritis begitu. Kita ingin tahu sesuatu, lalu tahapan-tahapannya sudah diajarkan, nah tinggal sekarang diaplikasikan dalam waktu yang pendek ya. Kita tinggal punya waktu sekitar 40 menit, atau kalau sampai akhir jam pukul 12 itu berarti 1 jam. Silakan saudara mengeksplor kemampuan saudara sampai di mana, hasilnya seberapa bagus itu nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi ini wajib diselesaikan hari ini juga pada jam 12 atau pukul 12 itu paling lambat sudah harus diunggah. Diunggahnya di mana dan bagaimana proses mengunggahnya nanti Pak Mahendra saya kira akan membantu saudara untuk artikel ini diunggah di mana, karena yang kemarin di Drive itu juga sudah bisa. Jadi tinggal nanti kalau ada subnya itu di mana, kalau tidak ya masukkan ke Google Drive itu aja, tempat mengumpulkan tugas. Nanti kan ada nama dan kelas, nanti bisa diambil lalu kita lihat dan kita kaji di mana ada kekurangannya. Itu ya. Jadi tugas yang lalu itu membuat proposal itu nanti kita sampai pada waktunya itu kita bisa mendapatkan proposal dari setiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa, dan kemudian untuk hari ini
semata-mata untuk melatih bagaimana konsep kita menyiapkan sebuah penelitian, mulai dari mendapatkan ide mau meneliti apa, ya, melihat masalah, kemudian berikutnya bagaimana menyelesaikan masalah. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada? Silakan Ilham. Ya, Ilham. Ya, Ini ada pertanyaan Bu di kolom chatnya dari ya. Sebentar, ini saya kehilangan layarnya. Oke, pertanyaannya apa ya tadi? Barangkali bisa bantu. pertanyaannya Feby Sahran untuk penelitian Assalamualaikum Bu. itu lebih Terdengar? Ya, ya. Wah, ini double. Silakan. Baik Bu, Ilham penasaran Bu, kan Ya. dari yang Bu Cip jelasin, kalau misalnya bidang yang harus diminati itu harus terfokus jadi satu gitu Bu. Nah, kalau misal bidang yang kita minatin tuh di antara dua bidang gitu Bu, nah itu harus Nggak terfokus apa-apa. dengan salah satu bidangnya? Nggak apa-apa, bisa juga itu. Tapi dicoba. Misalnya gini, biasanya senyawa organik dengan biokimianya begitu. Itu boleh saja. Jadi aktivitas senyawa apa, tapi itu kan lebih luas ya. Jadi artinya penelitiannya juga akan lebih panjang begitu. Boleh saja, tidak masalah. Misalnya organik dengan analitiknya. Dari sisi organiknya itu senyawa organiknya yang akan dilihat apa, dari sisi analitiknya bagaimana pengukurannya. Silakan, nggak apa-apa. Boleh itu kalau dipilih seperti itu. Oke? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ada lagi? ini dari kolom percakapan Ibu Ya, dari Feby Sahran ya, untuk penelitian ya. itu lebih disarankan terkait hal-hal inovatif yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dicari jab atau terkait hal yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat seperti Omikron gitu. Oh, boleh. Ini tadi saya hanya menunjukkan gap tadi sebagai salah satu. Nah, tadi juga saya jelaskan tentang Omikron. Nah, dalam hal ini silakan memilih yang mana, tertarik karena apa, dari situ nanti muncul pertanyaan. Misalnya Omikron itu sejenis apa? Virus misalnya ya, virus. Nah, virus itu virus yang mana? Virus yang serupa dengan influenza misalnya. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, mencari obat tradisional misalnya. Obat tradisional yang mana? Yang dikenal sebagai obat anti-influenza misalnya, seperti itu. Boleh, tidak apa-apa. Pilihan ada pada Anda. Gitu. Ya, jelas? Ini cicinya kemana, nggak kelihatan, saya nggak bisa lihat. Oh, ini nih, bentar, aduh, bentar. Oke. Ya. Untuk adik-adik yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan disampaikan pada Bu Cip ya. Latihan. Sekali lagi latihan itu penting ya, supaya punya pengalaman. Kalau tidak berlatih nanti tidak ada pengalaman. Oke, tadi kolom chatnya ada di mana nih? Ya, masih ada kolom chat ini. Terima kasih, jelas, maaf. Masalah itu pertanyaan penelitian itu lebih disarankan. Ya, tadi inovatif yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau yang terkait dengan yang sedang heboh, gitu ya. Silakan. Ada beberapa hal yang ingin dicapai dari tugas ini. Yang pertama adalah kepekaan saudara terhadap masalah yang ada. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk berpikir cepat, mencari data atau mencari suatu topik permasalahan
yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip sekali lagi tadi scientific thinking untuk melatih saudara nanti menyiapkan diri untuk penelitian yang akan dikerjakan berikutnya. Baik, itu kalau tidak ada pertanyaan silahkan waktunya digunakan. Tadi saya minta itu dituliskan baik itu di komputer saudara, boleh nanti tinggal dibuat file PDF-nya, kirimkan, masukkan, diunggah di Drive. Kemudian mau pakai tulis tangan silahkan, tidak apa-apa, tapi saya berharap kertasnya itu kertas putih ya, kertas putih jadi mudah untuk melihat. Atau kalau kertas bergaris, tintanya untuk menulis pakailah tinta hitam. Saya punya pengalaman ada yang pakainya pensil itu nggak kelihatan gitu ya. Baik, itu aja. Tadi drive-nya di drive yang saya kirim lewat file itu bukan Pak? Ya. Iya benar Bu, sudah saya buatkan folder tugas Bu di sana. Oh, folder tugas ya. Nanti tinggal di folder tugasnya itu. Jadi gampang mencarinya. Baik. Untuk sementara itu dulu dari saya. Saya tutup dulu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Cip atas penyampaian materi untuk pertemuan ketiga. Dan untuk adik-adik silakan tugas yang tadi sudah diberikan Bu Cip untuk dikerjakan. Tautan sama ya, sudah saya siapkan juga folder tugas pertemuan 3. Nanti bisa diunggah ke sana untuk tugasnya. Dan untuk pekan depan kita akan ada penyampaian topik penelitian dari Bapak Ibu dosen kita untuk adik-adik. Jadi mekanismenya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Arif, dan mungkin untuk pertemuan Senin dan Jumat kelas RA dan RB akan digabung untuk agar semua adik-adik bisa mendapatkan penyampaian materi yang sama terkait dengan topik penelitian Bapak dan Ibu dosen kimia. Seperti itu. Nanti akan diberitahukan lagi jadwal pertemuannya, apakah Seninnya atau Jumatnya ya Pak? Atau iya, atau mungkin kedua-duanya Ibu, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bu, dan saya ucapkan selamat siang untuk semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat berlatih. Recording has stopped.